Ustaz, saya ingin tahu bahwasanya saya ingin tahu Islam itu terbagi 73 golongan. Satu golongan akan masuk surga dan 72 akan masuk neraka. Mohon dalilnya, hadis sahih atau tidak gitu. Ini sudah pernah kita jelaskan ya. Hadisnya sahih dan cukup banyak ini. Riwayatkan oleh ahli sunan, Al-Hakim dalam Mustadrak, Al-Baihaqi ya, dalam Sunan Al-Kubra menyebutkan semua riwayat ini. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, akan terpecah umat Yahudi 71, Nasrani 70 dan umatku 73 dan semua akan neraka. Makna hadis, makna kalimat, tenang dulu. Makna kalimat yang mengatakan 73 umatku 73 golongan dan semua akan masuk neraka. Artinya semua akan melintasi neraka tapi nanti masuk surga. Kecuali satu, yang masuk surga tanpa hisab, tanpa neraka. Nanti mereka langsung masuk. Jadi yang lainnya bukan berarti masuk neraka kekal, tidak. Dan ini menandakan bahwasanya kelompok-kelompok Islam itu karena mereka berbuat masalah seperti berbuat bid'ah misalnya, mereka masuk neraka dulu, gitu kan nantinya. Tapi tetap masuk surga, tetap masuk ke dalam surga. Karena memang ya, kata sabda Nabi SAW yang mengatakan semua masuk neraka, artinya semua akan lewat ke neraka kecuali satu yang masuk tanpa hisab, tanpa neraka lagi, gitu kan. Lalu sahabat bertanya siapa mereka? Kata Nabi SAW, yaitu yang apa namanya? Yang mengikuti aku dan para sahabatku. Dan buku tadi yang saya bilang ini ya, yang mereka lah golongan yang selamat, membahas panjang lebar tentang hadis itu. Ustaz, pada banyak kesempatan atau pada pertemuan waktu membuka acara selalu hadirin dianjurkan baca Al-Fatihah. Adakah hujahnya? Gak ada sama sekali. Ya sama sekali gak ada. Jadi Nabi SAW tidak pernah membuka atau menyampaikan wahyu mengatakan Al-Fatihah. Enggak pernah itu. Al-Fatihah surah Al-Quran, surah yang paling agung. Tapi untuk dibaca di sholat, kan gitu. Itu benar, ada referensinya, ada hadisnya, gitu kan. Untuk dibaca pada saat mengobati orang yang kena sihir, ruqyah syariah, itu ada perintahnya. Tapi kalau Al-Fatihah dikirim untuk orang mati, dibaca pada saat pembukaan acara, butuh dalil, gitu kan. Mana dalilnya? Pernahkah Nabi SAW mengatakan Al-Fatihah kepada ahli Badr? Ada riwayatnya enggak? Enggak pernah. Lalu kenapa harus kita baca gitu kan? Sama di awal pertemuan. Tapi yang ada hadisnya adalah kata Nabi SAW, semua kullu zi amrin la yubda'u bismillahi fahuwa akhta'. Dalam riwayat dikatakan kullu amrin zi balin la yubda' bismillahi wassalatu alayya fahuwa akhta'. Kan gitu. Atau kama Nabi SAW. Jadi ada hadis dua. Yang pertama, semua perkara yang dimulai pertemuan ya kan gitu, apa saja yang tidak dimulai dengan nama Allah maka akan akhta, hilang berkahnya. Dan semua perkara dalam riwayat lain yang tidak dimulai dengan nama Allah dan membaca salawat kepadaku maka akan hilang berkahnya. Itu ada riwayatnya. Tapi kalau membaca Al-Fatihah tidak ada. Itu tidak ada sama sekali. Makanya di sini bukan berarti sekali lagi kita menghinakan Al-Quran ya, atau menjatuhkan. Sering ada orang salah paham gitu. Oh berarti Ustaz ini larang baca Al-Fatihah. Bukan larang, tempatkan pada tempatnya. Baca di sholat kan gitu, baca pada saat ruqyah, itu yang ada. Tapi kalau yang lainnya memang tidak pernah. Bahkan habis sholat 5 waktu pun tidak ada perintah untuk membaca. Tidak masuk dalam zikir sholat itu baca Al-Fatihah. Yang ada baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi tempatkan itu pada tempatnya semua. Jadi benar gitu.